Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Romi, NPM 1821020503. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber hukum dan asas hukum acara perdata mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama yang diampu oleh Bapak Herbin Yoki Pradikta MHI. Dan yang pertama, pengertian hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksa gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut para ahli, Abdul Qadir Muhammad merumuskan hukum perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan atau hakim. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum acara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai pengaturan perundang-undangan, yaitu yang pertama HIR, dan yang kedua RBG, dan yang ketiga RV, dan yang keempat itu BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan yang kelima itu WIVK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan yang keenam berbagai undang-undang, yang ketujuh itu jurisprudensi, dan yang kedelapan peraturan Mahkamah Agung atau PERMA, dan sembilan instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA, dan yang ke-10 perjanjian internasional, 11 itu doktrin, dan yang terakhir adat kebiasaan. Dan yang ketiga di sini saya akan menjelaskan asas-asas hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu hakim bersifat menunggu, artinya hakim hanya menunggu diajukan tuntutan oleh hak penggugat. Dan yang kedua, hakim bersifat pasif, ruang lingkup atau sengketa ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Dan yang ketiga itu persidangan terbuka untuk umum. Dan yang keempat, aude et alterum partem. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, tidak membedakan orang. Dan yang kelima itu putusan harus disertai alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dan yang keenam, berencana dikenakan biaya bagi yang tidak mampu untuk berlaku secara prodeo, sebagaimana yang diatur oleh dalam pasal 279 RBG atau 237 HIR. Penggugat atau tergugat yang tidak mampu bayar biaya dapat diizinkan untuk perkara tanpa biaya. Yang ketujuh, trilogi peradilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan yang kedelapan, asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan. Sekian dari saya. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampai ke dengan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya usaha, yakin usaha sampai.